Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Puasanya gimana, lancar? Alhamdulillah. Gimana nih, ada yang bolong atau full nih? Full. Full ya, tahu full ya? Full. Ada yang bolong, Bu. Ada yang bolong itu sakit. Sakit? Berapa hari berarti ya? 3 hari. 3 hari berarti. Gak apa-apa, wajar. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang ingin memimpin bantu doa. Oke, bagi ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita mengawal kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan berdoa di Baik, terima kasih ya. Oke, jadi anak-anak ini dari satu kelas yang sama apa beda? Kelas 8 ya? 8 berapa nih? 8C. 8C, oke. Berarti udah pada saling kenal ya? Sudah. Oke, tapi untuk mencairkan suasana ini biar ibu juga saling kenal sama kalian, kita ada games nih, sambung nama. Jadi sambung namanya itu, ini ya, muter dari sini ya. Nah, jadi sambung namanya, kita awali dengan sambung nama dimulai seperti ini. Aku Yuli, terus ini siapa namanya? Itsna. Jadi Yuli Itsna kayak gitu. Terus ini siapa namanya? Rifki. Rifki, berarti Itsna Rifki kayak gitu. Paham? Alhamdulillah. Kita coba dulu ya. Pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Sambung nama dimulai. Aku Yuli. Yuli Itsna. Itsna Rifki. Rio. Rio dari. Garis. Jadi Syarifah. Ya, tampaknya udah sangat lancar ya. Kita akhirnya agak cepet dikit ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Sambung nama Yuli. Yuli Ika. Itsna Rifki. Rio. Rio dari. Ini Syarifah. Di sini ya agak tegang gitu ya. Pikir ya, tapi ini berhasil, kesalahan. Nah, gimana anak-anak udah ini semangatnya udah tumbuh lagi atau enggak lemes ya untuk puasa ya? Mau games lagi nggak nih? Oke, tapi ini agak mikir-mikir sih. Ini sambung kata. Sambung katanya itu 2 huruf vokal gitu yang di akhir. Misalnya ada kata kursi, terus siap boleh gitu. Tapi nggak boleh pakai bahasa daerah gitu. Kan kita nggak tahu ya kalian dari mana ya, dari Sunda misalnya atau dari Jawa dia nggak bisa kayak gitu. Oh, berarti suku kata terakhir ya, Bu? Iya, suku kata yang terakhir nggak boleh nama daerah, terus nama orang juga nggak boleh. Kan nama orang kan banyak dan aneh-aneh ya. Kayak gitu. Nama barang boleh, nama buah boleh gitu. Nama tempat boleh. Nama tempat nggak boleh, soalnya terlalu banyak gitu. Makanan boleh. Oke. Nama ya dari ibu. Katanya meja, jambu. Nggak boleh kan? Habis. Biskuit. Biskuit. Apa tuh? Nanti selalu ini ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tikus. Musam. Apa bu? Jangan di-spill dari yang seru nih. Samar. Markisa. Sandal. Dalam. Batu. Tuli. Boleh. Bebas. Silau. Wow. 1. UU-nya ya? Iya. Oh ya? Boleh. Laron.
Ronda. Dari Nggak boleh tawaran. enggak. Kanguru. Ruben. Ban. Ban. Bahula. Bahula itu tak enggak? Oh, jangan bahula. Langit, hitung, Tunggal. tunggal. Galau. Pokoknya Lalu lagi nih. Ubin. Bintang. Tangis. Nis. Jangan disebut. Es ya. Nis ya? Istana. Istana. Nah. Naruh. Apa ini? Naruh. Iya, Ayah. kan tadi udah. Ini ya, terlalu, maksudnya kalau kayak biar ini langsung mati aja nanti ganti Mati. Iya. Kawannya bukan lagi jadi kamu kata baru. Buku. Kutu. Tulis. Tunggu. Tulisan. Sandi. Diam. Diam. Amarah. Rahim. Imbau. Bau. Dia ada sakit. Bau. Jadi aku kan ngomong Jadi kita akhiri aja ya. Oke, tampaknya udah saling ini ya. Sebelumnya anak-anak apa pernah ikut kegiatan seperti ini dengan kelompok? Belum. Ini biasanya udah pernah. Ya. Mungkin bisa diceritakan. Jadi di dua kelompok yang udah pernah saya kecil nanti di situ kita bisa membahas tematik yang sedang trending. Terus di situ kita jadi bisa tahu hal tentang Oke, benar banget apa yang dikatakan sama Mbak Isna. Jadi dengan kelompok di sini ada ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak sebagai anggota kelompok. Di sini kita membahas suatu topik yang sifatnya itu sebuah informasi. Jadi ada ini pengetahuan di sana. Untuk durasinya ya, anak-anak mungkin habis ini ada kegiatan lain. Mari kita sepakati bersama. Kira-kira berapa bulan? 30. Alasannya? Alasannya kayaknya contohnya tuh 30. Dari yang lain ada usulan dari Mas Fitri? 35 menit alasannya? Mungkin sampai 5 menit. Ini ya karena awal udah seru ya. Ya. Kalau yang lain gimana? Kita ngikut aja. Ikut aja. Ini ada 30 sama 35. 30 sih. 30. Oke. 30 menit dan apa ya Mas Fitri ya. Nah, sekarang kita bisa. Ya. Oke, jadi 30 menit ke depan harapannya anak-anak bisa fokus di sini. Anak-anak di sini tanpa ini ya paksaan ya. Jadi kan udah dijadwalkan juga ya kayak gitu. Dan nanti harapannya anak-anak juga bisa terbuka. Apalagi ini kan satu kelas ya. Jadi nanti bisa diskusinya itu enak gitu dan nyaman. Kemudian nanti kalau ada teman-teman yang menyampaikan sesuatu harapannya bisa didengarkan, dihargai. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan lebih. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya privasi itu jadi rahasia kita sendiri. Oke, udah siap kita melanjutkan sesi selanjutnya? Oke, sebelumnya ingin tanya nih, tujuan atau harapan anak-anak untuk ikut kegiatan pada pagi ini itu apa? Kalau saya tuh, Oke, silakan. kalau saya kan belum pernah ikut bimbingan kelompok, jadi saya ingin tahu sih bimbingan kelompok ini seperti apa yang dibahas dan gimana sih rasanya. Apa itu kelompok itu? Kalau ada yang lain? Dapat insight baru dari topik yang dibahas. Insan ya. Oke, harapannya nanti bisa tercapai gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Udah siap? Siap. Oke, satu kali tempo. Ini kepala ya. Nanti bisa satu-satu ya kalau ibu bilang kayak gitu. Oke, biar ada ininya gitu loh, biar ada itu. Jadi kita akan membahas satu topik yaitu catcalling. Catcalling.
catcalling ini ya nggak asing ya. Ya, Wow, menurut anak-anak sendiri nih, catcalling itu apa sih? Apa yang pakai khusus itu? Jadi masih. Jadi kalau sepaham saya catcalling itu istilah yang digunakan ketika misalkan kita tuh sebagai cowok tuh kayak godain cewek itu tanda umum atau misalkan ada cewek yang lagi jalan terus ya kita godain gitu. Itu yang berlaku buat cowok kerja aja sehingga itu dia berlaku buat cewek dan cowok. Ini cinta itu termasuk kita. Dari yang lain? Kalau saya tahunya catcalling itu kayak nilai lawan jenis kelompok nilai lawan jenis ataupun sendiri. Biasanya terjadinya sih di tempat yang sepi, mungkin di tempat umum yang ramai juga pernah, tapi seringnya sepi. Tempat yang sepi dengan siulan. Biasanya dalam jiwa. Kalau yang lain apa nih bentuk-bentuk dari Kalau yang pernah saya lihat dan kayak saya langsung gitu, biasanya kayak dipanggil nama gitu dan ya, biasanya emang orang-orangnya yang gede terus. Misalnya cewek juga atau mungkin gimana ya juga bisa. gimana Mbak? Oh, Ini masih nggak ini ya, soalnya Ulti kan bahasa Arab gitu ya, itu masuk dari catcalling. termasuk. Iya, itu kan. Tergantung penggunaan. Kalau dari yang lain gimana nih? Hampir sama kah? Iya Bu. Sama. Oke, untuk mendalami materi ini kita akan bermain sebuah games. Ini adalah ular tangga. Langsung semangat gitu ya lagi ini. Jadi ada ular tangga menjelajahi jalan aman bebas dari catcalling. Jadi harapannya kita bisa terbebas ya di ini ya. Nah, aturan mainnya Ibu akan membacakan permainan ini dilakukan secara berkelompok. Kita sudah berkelompok ya. Kemudian tentukan urutan bermain. Gimana? Mau sulit atau urut aja? Urut aja. Oke. Yang selanjutnya. Nah, jika dapat angka ini kan ada 2 ya, soalnya ini banyak biar cepat. Itu berarti 12, anak-anak bisa main lagi seperti ini ya. Selanjutnya, ini kan ada berapa gambar ya, bisa diperhatikan. Yang pertama ini ada tangga naik. Nah, ini ada gambar. Silakan anak-anak bisa naik, kemudian dijelaskan gitu maksud dari ini apa. Ini bisa dari anak-anak sendiri. Nanti kalau dari teman-teman ingin bertanya atau membantu menjawab juga diperkenankan. Kemudian kalau ada ular otomatis tuh. Nah, itu sama saja dijelaskan ya, ada kata-kata bersiul, terus keduanya catcalling berbeda. Maksud dari ini tuh apa, bisa dijelaskan versi dari anak-anak sendiri. Nggak usah takut salah atau ini kan namanya juga belajar gitu ya, gitu. Terus ini ada kartu, ini Ibu sudah menyiapkan kartu. Kartunya ini berisi mengenai pengetahuan. Bisa ada pengetahuan terkait pengertian, bentuk, atau fakta-fakta terkait catcalling seperti itu. Yang terakhir adalah tertib. Berarti harus urut, anak-anak nggak boleh rusuh. Ini masih dapat kartu misalnya masih dibacakan anak-anak juga ini gitu ya. Jadi harus bisa baca. Ada yang ini perlu dijelaskan lagi atau cukup? Cukup dulu. Oh, tapi mulai dari Basna ya. Dari sini kan atau dari sini? Sini aja kanan. Ini buat skor. Bisa diingat-ingat ya ini ya, iurannya ya. Ini saya bisa begini ya. Iya iya. Ini lagi apa? Itu kejadian ini. Ya ada begitu gini. Ya ambil. Iya, itu. Apa tuh? Naik ke apa? Dapat gambar Bu. Jadi menurut saya dari gambar sini itu terdapat wanita yang sedang menolak, ya kesan ini menolak atau melawan lah dari siulan-siulan atau godaan-godaan tersebut. Nah,
waktu di gambar berikutnya ini ketika saya naik tangga itu terdapat bahwa wanita ini merasa dirinya aman atau terbebas seperti godaan atau gangguan tersebut seperti itu. Kalau dari yang lain? Mungkin bukan sama sih. Itu sih yang tadi nomor 3 si perempuannya lebih ke Iya, berarti tegas gitu ya, say no, dan calling. Kemudian kalau kita udah terbebas dan berani melawan, kita bisa bebas. iya mantap. Sense ya? Oke, lanjut. Bukti 11 berbaris itu. Nanti ya. Hanifah kalau nggak rapi nggak diajak. Ini antara begini dulu. Sekolah dong. Dapat itu Apa aja itu? Iya. Tahukah kamu, catcalling juga terjadi di dunia maya atau sosial media berupa komentar-komentar dengan konotasi seksual baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Iya. Jadi bisa terjadi di dunia online ya? Iya. Misalnya di Instagram ada postingan hari ini, misalnya postingannya biasa aja, tapi orangnya tuh agak aneh gitu ya. Tapi komentar itu termasuk catcalling gitu melalui media online. Iya. Iya, nggak mau sombong, pengen lama gitu. Jadi satu gitu. Dua, tiga, empat, enam, kira-kira yang pernah dulu. Jadi ini ada faktanya kebanyakan korban catcalling itu memilih diam karena justru sering disalahkan. Ini maksudnya gimana ya? Oke, biasanya kalian pernah nggak sih kalau kita terkena catcalling gitu, kita diam gitu karena kita merasa kayak malu kayak gitu mau dari kantor. Benar nggak? Sering terjadi nggak? Sering. Itu berdasarkan fakta. Iya. Oh my god. Oh my god. Temennya yang lihat. Di sini itu dampak korban turun ke bawah, korban merasa insecure. Menurut saya, kalau misal apa namanya ada korban nih, kena catcalling, terus dia bawaannya jadi kayak minder kan, apa sih yang salah dari aku, terus jadi kayak nggak pede bu, ya gitu. Menurut anak-anak gimana nih? Relate. Bisa jadi. Jel. Lanjut. Iya dengan sesuatu pertemuan. Semuanya dengan
Benar. Tapi sama beda ya. Iya. Itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis bukunya udah ya. Oke, gimana nih? Nah ini kan belum semua ya, dan waktunya terbatas. Ibu kasih kartunya nanti biar anak-anak bisa baca itu. Digeser satu. Ya, karena di sini kan ada pengetahuan ya. Udah. Oke. Satu lagi. Oke, mungkin anak-anak bisa membacakan apa yang didapat dari yang ini. Mungkin dapat pengertian gitu. Oke, bisa dibacakan. Oke teman-teman, jadi untuk catcalling itu sebuah bentuk pelecehan seksual verbal yang pada umumnya terjadi di tempat umum, dilakukan oleh lebih dari satu orang yang disebut pelaku kepada korban yang dianggap tidak memiliki kekuatan sebesar pelaku. Bisa ini nggak Mas Rifki disimpulkan yang sederhana gitu? Jadi sederhananya adalah catcalling ini bentuknya verbal, tapi verbalnya yang nggak harus secara langsung gitu. Jadi kan juga bisa lewat dunia maya kan. Dan memang catcalling itu dilakukan dari si pelaku kepada korban yang memang dirasa korbannya ini tidak berdaya. Maksudnya dalam harapan lebih lemah daripada si pelaku. Agar banget menjelaskannya. Ada yang lagi misalnya dampak atau bentuk kamu apa? Pengertian. Tahukah kamu menurut Dubai dalam media dan tahun 2019, catcalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur satu. Jadi karena catcalling itu walaupun termasuk pelecehan seksual secara ringan ya, gitu ya, itu termasuk juga bisa tidak pidanakan. Karena apa? Karena itu mengganggu orang lain. Gitu. Kita nggak tahu korban itu biasa aja atau kayak mengalami trauma. Jadi kita bisa laporkan bisa. Tapi tentu saja kalau melapor ada bukti. Nggak bisa melapor hanya ucapan kayak gitu. Tapi prosesnya lama atau bahkan ditolak. Dan lagi mungkin dari Mas Bukhari. Penyebab dulu. Penyebab catcalling yang pertama, rendahnya literasi mengenai pelecehan seksual verbal. Yang kedua, adanya patriarki. Dan yang ketiga, gaya berpakaian dinilai vulgar. Yang pertama rendahnya literasi, mungkin ya membaca ya terkait pengetahuan atau apa ya insight-insight terkait catcalling itu ternyata seperti ini loh, cuma tahu bahasanya atau enggak cuma tahu bentuk-bentuknya gitu, ternyata dampak bagi korban juga parah kayak gitu. Terus yang kedua apa Mas Bukhari? Patriarki Bu. Nah patriarki itu apa tentang anak-anak? Apa ya? Jadi patriarki itu apa ya, kaum laki-laki itu dianggap lebih mayoritas lebih tinggi gitu. Jadi yang perempuan itu dianggap biasa rendah gitu, lebih lemahkan gitu. Makanya kebanyakan walaupun korbannya itu ada laki-laki dan perempuan, mayoritas pelakunya itu adalah laki-laki. Dan pakaian dinilai vulgar. Itu paham ya? Iya, Pak. Jadi salah dari ini. Kalau lihat pakaiannya rapi itu bisa kena catcalling. Bisa? Bisa. Iya. Tergantung pelakunya itu ya. Kalau pelakunya udah biasa, mau gimana pun orangnya tetap dilakukan. Jadi Mbak Nifa? Apa yang bisa kamu lakukan jika terjadi catcalling? Yang pertama tuh harus tegas ke pelaku, ajarkan juga kepada keluarga dan teman agar mereka lebih bisa menghormati orang lain. Terus yang kedua, jika parah bisa lapor ke Komnas Perempuan. Jadi kalau merasa nggak nyaman bisa lapor juga ya. Jadi Iris?
Kalau aku itu tentang cara menghadapi catcalling. Jadi ada 5D yang pertama itu direct. Jadi maksudnya itu kayak menolong itu. Terus yang kedua itu ada delegate, seperti meminta bantuan kepada orang-orang yang di situ untuk keamanannya, ada sampah dan sebagainya. Terus ada juga yang ketiga itu dokumen ataupun dokumentasikan. Jadi korban bisa berbukti gitu dengan dokumentasi. Terus ada juga distract, mengalihkan perhatian, mungkin korban bisa langsung melewati saja gitu. Terus yang terakhir itu delay, menunda sampai kejadian selesai dan menghampiri korban atau Jelas ya. Jelas dulu. Dari Gali? Ini aku ada dampak dari catcalling itu. Pertama itu ada jangka pendek. Nah, dari jangka pendek ini korban ini akan merasa marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Kemudian jangka panjangnya itu sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena selalu marah. Jadi ternyata ada 2 dampak ya, jangka pendek dan jangka panjang itu terhadap laki-laki. Semua laki-laki sama saja. Oh iya. Oke nih, dari anak-anak kita membahas dari awal sampai akhir dan bermain. Oh iya belum? Ini udah diomongin soalnya sama kayak catcalling itu termasuk pelecehan seksual secara verbal. Jadi kemarin itu Iya, termasuk pengertian ya. Oke ya. Jadi anak-anak ini ya, apa pengetahuan atau insight dari yang didapatkan itu apa? Saya boleh jawab. Boleh. Kalau tadi lihat ini bahwa ternyata perempuan kalau berani menolak catcalling itu ternyata dia bisa merasa lebih percaya diri. Kemudian dampaknya bagi korban salah satunya insecure, dan kita juga bisa berteman dengan baik dengan cara pertemanan yang sehat, bisa melalui olahraga dan lain sebagainya. Dan tadi banyak disebutkan banyak juga penjelasan, dan mayoritas itu perempuan karena dia kita. Ada yang mau menambahkan? Oke, Mas. saya jadi tahu kalau ternyata catcalling itu juga bisa dilaporkan ke ini, karena kan biasanya kalau misalnya catcalling kan kayak kita anggapnya cuma kayak hinaan aja gitu. Tapi ketika ada kayak bisa ke undang-undang juga itu sih jadi tahu juga ternyata bisa jadi perkara yang lebih besar lagi. Selain itu kalau merasa kurang nyaman bisa melakukan ke pemeriksaan. Oke, setelah kita bermain ular tangga ini atau biar kalau pada pagi hari ini, gimana perasaan dari anak-anak? Oke, dari Mbak Iris. Perasaannya senang karena ternyata di dunia pokoknya kita bisa juga belajar kemudian kan terus pelajarannya juga unik, ada tentang pembahasannya ini kan catcalling, terus kita bersahabat dan sebagainya, menambah insight baru sih. Menyenangkan ya. Oke, untuk kedepannya nih kalau anak-anak dihadapkan dengan catcalling, misalnya mendapatkan perlakuan catcalling di lingkungan sekolah misalnya ya, apa yang akan lakukan? Mungkin dari Mbak Dipa. Kalau dari saya yang pertama harus dari tegas untuk menolak itu. Terus bisa juga minta bantuan ke misalnya siapa yang sudah. Kalau yang menolak nggak ini kan kita nggak bisa berkata tapi melawan gitu lebih hadir. Kalau dari Desna tadi? Kalau bisa kayak dari tadi, terus juga kita bisa mendokumentasikan pelaku itu atau pelaku catcalling itu, terus melakukan pada Gitu. Nggak terasa nih waktunya udah hampir habis gitu ya. Izin menyimpulkan, mungkin dari anak-anak aku bisa menambah ini apa kesimpulan dari ibu. Jadi kita bahas terkait catcalling. Catcalling termasuk dari pelecehan verbal yang itu termasuk ringan, bisa dilakukan oleh pelaku itu lebih dari satu. Dan itu juga bisa itu karena dia merasa lebih tinggi gitu, dan mungkin korbannya itu dianggap lemah seperti itu. Nah, penyebabnya itu ada berapa, misalnya rendahnya literasi, kemudian adanya patriarki, dan terakhir mungkin karena pakaiannya itu terlalu vulgar. Ada beberapa cara seperti direct atau mendokumentasikan, mencari bantuan, atau bisa dengan cara tadi apa lagi ya Mbak? Ya, cara belajar Menunggu gitu ya. bantuan
kehormatan kayak gitu. Mungkin ada yang menambahkan apa? Oke, terima kasih anak-anak yang sudah datang ke ruang dan bahwa kalau minggu depan ada lagi Ibu akan mengenalkan lagi. Pun anak-anak ingin usul gitu materi ini Bu kayak gitu juga diperkenankan, silakan datang ke ruang BK seperti itu. Baik, Ibu ada lembar evaluasi hasil ini mungkin bisa diisikan dari anak-anak. Ini bisa ditulis nanti ya setelah kegiatan ini. Nanti minta tolong dari Mas Bukal. Kita tadi awali dengan berdoa, kita akhiri dengan doa. Ada yang ingin memimpin berdoa lagi? Saya Bu. Oke, ya. Untuk menghadiri pertemuan pada hari ini, semoga kita dapat bisa berdoa dan Terima kasih ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.